Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Izin perkenalkan diri, nama saya Paulus Alfonsdik dengan NPM 1914151083 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan ini saya akan membuat video, di mana video ini yang akan saya jelaskan tentang porang. Apa itu porang? Dan porang ini saya sudah membuat dalam bentuk PPT yang akan saya jelaskan nanti. Judul porang ini yaitu eksplorasi investigasi karakter morfologi porang di Jawa Timur. Jurnal ini ditulis oleh Riko Hutama Sulistyo, Lita Sitompo, dan Ahmad Muri. Jurnal Produksi Tanaman pada tahun 2015. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama tentang pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Kita masuk yang bab pertama, tentang pendahuluan. Porang termasuk dalam familia Arecaceae, yaitu jenis tanaman ubi-ubian yang mampu hidup di berbagai jenis kondisi tanah. Porang merupakan tanaman potensi untuk dikembangkan sebagai komoditi ekspor, karena beberapa negara membutuhkan tanaman ini sebagai bahan makanan maupun bahan industri. Tanaman porang tidak harus mendapatkan sinar matahari langsung, sehingga tanaman ini mudah untuk ditemukan di sela-sela tanaman, hutan, perkebunan, atau lahan produk. Tingkat kerapatan naungan yang baik untuk tanaman porang ialah 30-60%. Usaha meningkatkan manfaat tanaman porang dapat dilakukan dengan observasi keberadaan plasma nymphad sebagai salah satu sumber daya alam yang terpulihkan. Karena pengelolaan pemanfaatan plasma nymphad sekarang ini kurang sempurna, sehingga banyak tersisih dan musnah. Jumlah kekayaan plasma nymphad yang ada di Indonesia cukup banyak, namun belum mendapatkan perhatian dan penanganan secara maksimal, serta belum dimanfaatkan dalam tujuan penanaman tanah. Indonesia mengekspor porang dalam bentuk gaplek atau tepung yang lempeng ke Australia, Sri Lanka, Malaysia, Korea, Selandia Baru, Pakistan, Inggris, dan Italia. Permintaan porang dalam bentuk segar maupun chip yang kering terus meningkat. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama mengetahui kekerabatan dalam tingkat kemiripan porang, yang kedua mengetahui sampel porang dengan tingkat kekerabatan jauh. Kita masuk pada bab kedua, yaitu metodologi. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan April 2015 di wilayah Provinsi Jawa Timur, meliputi Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Nganjuk. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman porang yang ada di lokasi penelitian. Alat yang digunakan yaitu tali rafia, voltmeter, parang, kamera, paduan ekspositor, dan tanaman porang serta alat tulis. Metode penelitian ini dilakukan melalui 4 tahap, yaitu survei awal, survei dan penentuan lokasi penelitian, pengamatan karakter morfologi, serta wawancara terhadap responden petani. Penelitian ini melibatkan informasi kunci dan informasi lainnya yang dapat memberikan informasi tentang tanaman porang, dan keberadaan informasi kunci adalah tokoh masyarakat atau beberapa petani. Informasi yang lain tentu berdasarkan informasi kunci dengan menggunakan prinsip zonable sampling.
Berikutnya adalah bab ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil dan pembahasan, yang pertama dibahas adalah karakter morfologi porang. Tipe daun tanaman porang yaitu diamati tidak menunjukkan adanya keragaman. Semua tanaman porang diamati mempunyai tipe daun majemuk dan menjari. Bentuk daun merupakan bangunan dari daun yang disebut dengan helaian daun. Semua tanaman porang yang diambil sebagai sampel mempunyai bentuk atau elips, bertepi rata, berujung meruncing, sehingga tidak terdapat. Warna permukaan daun yang diamati memiliki warna yang beragam, yaitu hijau cerah sampai hijau gelap. Perbedaan warna daun diduga karena kadar kloroplast yang berada di antara daun tanaman porang. Selanjutnya, lebar tajuk porang yang diamati memiliki keragaman, yaitu sekitar 62 sampai 90 cm lebar tajuk tersebut pada sampel M1, sedangkan yang terkecil ada pada sampel P1. Variasi 1 memiliki lebar tajuk 5 sampai 15 cm lebih lebar daripada mempengaruhi interspesi cahaya oleh tanaman. Terdapat keseragaman morfologis tangkaian, yaitu berbentuk tangkai seluruh. Sampel porang memiliki tangkaian berbentuk bulat dan getah putih sebagai pembentuk pola percabang yang membentuk luas bidang fotosintesis. Warna tangkai pada tanaman yang diamati memiliki warna yang beragam, yaitu hijau hingga hijau tua. Terdapat perbedaan morfologi ubi porang, yaitu pada bobot ubi. Bobot ubi yang sampel diamati memiliki berat sebesar 1352 gram pada M1 dan berat terendah pada P2 yaitu 912,3 gram sampel 1. Dan pada sampel varian memiliki bobot ubi yang lebih besar, sekitar 50-200 gram. Selanjutnya, perbedaan karakter morfologi tanaman porang, swing, dan walur. Secara visual, karakter morfologi porang semakin tidak terlalu berbeda dengan swing dan walur. Tetapi apabila dilihat lebih teliti, terdapat perbedaan. Dan diantaranya ketinggian ciri khas tertentu yang dimiliki oleh porang. Di sini terdapat juga tabel yang bisa dapat kita amati di mana ada perbedaan-perbedaan tersebut, seperti tekstur, bentuk bercak, dan lain sebagainya. Ciri khas pembedaan diantaranya itu meliputi bentuk corak, tinggi tekstur, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada terdapat sampel-sampel yang tanaman porang memiliki nilai kemiripan dan tingkat hubungan kekerabatan yang berbeda satu sama yang lain. Tingkat perbedaan kemiripan tersebut adanya perbedaan karakteristik morfologi antara aksesi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sampel yang mempunyai banyak persamaan karakter atau ciri maka mempunyai kekuatan yang koefisien kesamaan yang lebih besar, sehingga mempunyai karakter kekerabatan yang lebih dekat. Sampel mempunyai sedikit persamaan atau mempunyai ciri nilai koefisien yang lebih kecil sehingga mempunyai kekerabatan yang relatif jauh. Karakter kualitatif menyebabkan banyaknya bentuk, corak, tangkai, dan warna, tekstur, serta daun. Karakter kuantitatif berupa panjang tangkai, ukuran daun, diameter tangkai, lebar tajuk, dan jumlah bobot. Perbedaan karakter morfologi antara tanaman dipengaruhi oleh genetik lingkungan menurut Malaysia 2003. Besarnya perbedaan genetik dalam populasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor isolasi dan oleh jarak geografi, ekologi, dan reproduksi. Hubungan kekerabatan terdapat pada
pasangan N1 varian 1 dengan N6 varian 1. Berikut N2 varian 2 dengan M5 varian 2 dengan tingkat kemiripan sebesar 98,7%. Sebaliknya, sampel porang M1 varian 1 tingkat kemiripannya sekitar 73,3%. Selanjutnya yaitu porang perbedaan varian memiliki keragaman dalam karakter kualitatif, kuantitatif berupa warna, tangkai, dan bentuk corak, tekstur, dan lainnya. Pada karakter kuantitatif memiliki karakter kuantitatif yang berbeda, yaitu varian 2 memiliki lebar tajuk, diameter, bobot, dan sebagainya. Fenomena menarik dari hasil analisis cluster tersebut ialah sampel-sampel yang berasal dari lokasi yang belum tentu memiliki tingkat kemiripan yang lebih tinggi dibandingkan sampel yang berasal dari lokasi yang berlainan. Selanjutnya pada bab 4 yaitu